dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Sipakatau. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita bisa ketemu dalam acara bincang-bincang dalam rangkaian gotong royong kebudayaan Sipakatau dalam program Mimbar Kampus. Ya. Dan hari ini kita akan bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Fajar di Makassar. Ya. Nah, sebelum saya lebih jauh berbincang-bincang dengan narasumber kita, dari dua narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Bisri sebagai host pada sore hari ini, dan sehari-hari saya adalah sebagai dosen di program studi ilmu komunikasi Universitas Fajar. Dan dalam Mimbar Kampus hari ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang menurut saya luar biasa. Nah, seperti apa nanti kita akan berkenalan dengan mereka berdua. Nah, hari ini adalah pekan yang kelima dalam kegiatan gotong royong kebudayaan Sipakatau Mimbar Kampus, dan sebentar kita akan berdiskusi tentang bagaimana generasi Z dan budaya intelektual di kampus Universitas Fajar.
Iya, seperti apa itu kita akan menggali lebih jauh sebentar bersama kedua narasumber kita. Oke, saya akan perkenalkan narasumber kita. Di sebelah saya ada Wasrianti. Halo, selamat sore. Wasrianti adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation. Ya, sebentar kita akan berkenalan dan di sebelahnya ada Mentari. Ya, selamat sore Mentari. Selamat sore, ya. Pak. Mentari adalah mahasiswa program studi Teknik Sipil. Iya. Dan luar biasanya Mentari juga adalah aktivis mahasiswa yang saat ini menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Padjar ya. Dan ya mungkin sudah akan segera Pergantian beralih jabatan. kepengurusan ya. Ya. Oke, baik ya. Nah, kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita berdua dan saya persilahkan dulu Yanti, mungkin panggilan Wasrianti yang lebih sering dipanggil Yanti ya. Iya. Oke, silakan menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Salam si Pakar Tahu. Tadi sudah diperkenalkan sama Pak Bisri dan saya juga salah satu mahasiswa di Universitas Padjar. Dan mungkin cukup itu saja. Oke, baik ya. Sudah jelas. Wasrianti ini atau Yanti ini juga adalah putri pariwisata Provinsi Bali ya, mewakili Provinsi Bali pada tahun berapa? 2020. 2020 ya. Oke. Baik, dan selanjutnya silakan Mentari, silakan menyapa teman-teman kita di channel YouTube. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Mutiara Mentari Putri, lebih akrab disapa Mentari. Saat ini kesibukan saya di kampus itu lebih ke mengurus tugas akhir. Kebetulan saya juga mahasiswa semester akhir dan juga sementara ini sedang memiliki kesibukan di organisasi karena sedang akan pergantian jabatan untuk jabatan selanjutnya di periode ke depan. Iya, oke, baik. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Kita akan menggali seperti apa sih generasi Z ya di era sekarang ini dan bagaimana generasi Z di dalam mengembangkan kepekaan intelektualnya sebagai mahasiswa ya, khususnya di dalam menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, baik, saya ke Mentari dulu deh, ke ujung sana ya. Mentari, bagaimana Mentari menilai dinamika kemahasiswaan saat ini, khususnya di Universitas Padjar? Ya, kalau di Universitas Padjar sendiri, dinamika kemahasiswaan mereka lebih ke akademik dan juga organisasi. Dan dinamika yang terjadi selama ini, belakangan ini, itu kita mulai bangkit kembali dari pandemi yang mewajibkan kita kemarin-kemarin kita lebih ke media sosial, pembelajaran lewat media sosial, dan organisasi juga itu harus bertahan melalui media sosial di masa pandemi. Jadi untuk sekarang ini sedang beradaptasi antara untuk kembali offline dan melakukan kegiatan-kegiatan di kampus seperti itu. Oke. Nah, Mentari kan adalah pengurus lembaga kemahasiswaan ya. Kalau di Fakultas Teknik itu kan organisasi yang menaungi semua organisasi kemahasiswaan adalah Senat Mahasiswa ya. Dan itu Mentari adalah ketuanya. Nah, bagaimana pengalaman yang dirasakan? Apa yang dirasakan selama menjabat sebagai ketua Senat selama masa kepengurusannya? Selama menjabat sebagai ketua Senat tentu saja ada tantangan tersendiri, terlebih untuk menaungi beberapa kepala yang mayoritasnya adalah laki-laki di Fakultas Teknik. Tapi yang menjadi poin tambahan atau yang menjadi poin plus untuk itu, memimpin laki-laki sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan, karena mereka memang mementingkan logika. Jadi untuk perasaan dan lain-lain itu kan dikebelakangkan oleh laki-laki. Jadi itu yang menurut saya lebih menantang dan juga menjadi poin plus sebenarnya memimpin sebagai perempuan di teknik. Iya, luar biasa pengalaman yang sudah didapatkan oleh Mentari ya. Sekarang sudah semester akhir dan sebentar lagi akan
menyusun tugas akhir. Iya. Ya, oke, baik. Nah, kita beralih ke Yanti. Kalau Yanti ini mahasiswa pertengahan ya? Masih pertengahan. Masih pertengahan. Nah, oke. Nah, bagaimana Yanti selaku mahasiswa komunikasi ya memandang dinamika kemahasiswaan saat ini? Ya seperti yang kita ketahui kemarin kita berada di pandemi ya, selama 2 tahun lebih mungkin. Nah, itu kesulitannya transisi dari COVID-19 ini ke sekarang kan kita sudah mulai offline lagi. Yeah. Nah, mahasiswa yang seperti saya kemarin dapatnya juga masih online, terus tiba-tiba offline tuh berasa kayak, aduh ternyata segini juga loh dunia offline itu, kayak harus bangun pagi, harus kayak gini. Jadi mungkin transisi dari pandemi yang kita cuma di depan layar, tiba-tiba kita harus ke kampus, itu yang bikin biasa mahasiswa kayak masih ada rasa malesnya kayak gitu. Gitu nah, sih. ini tentu ada hal yang berbeda ketika kemudian harus kembali ke kampus ya. Kalau selama ini tadinya Yanti sampaikan harus online ya. Nah, selama masa pandemi karena Yanti mungkin waktu masuk kuliah memang sudah di tengah-tengah pandemi ya. Dari awal sudah ya, pandemi. dari awal ya, Ya. dari awal ya, artinya memang sejak awal sudah online ya, sejak awal masuk kuliah. Nah, bagaimana Yanti merasakan aspirasi Yanti sebagai mahasiswa bisa tersalurkan pada saat pandemi kemarin? Iya, kemarin walaupun kemarin kita juga ada di pandemi, tapi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang selayaknya kita sebagai mahasiswa. Dimana mahasiswa ini kan kita tidak hanya mementingkan persoalan yang ada di dalam kampus itu saja, mengenai ilmu pengetahuan itu saja atau IPK tertinggi gitu. Tapi kita harus menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu bagaimana caranya kita berguna bagi masyarakat itu sendiri. Nah, seperti kemarin kalau saya, kita tetap diberikan tugas seperti kampanye sosial. Bagaimana caranya itu tersampai ke masyarakat melalui sosial media yang kita punya, karena kalaupun untuk kita turun langsung kita nggak bisa gitu. Jadi kita memanfaatkan media sosial dengan semaksimal mungkin, dan kita juga ada webinar kemarin, webinar online, dan dari situ kita melihat bahwa oh ternyata masih ada partisipasi dari masyarakat nih untuk ikut begitu, kayak gitu sih. Oke, jadi interaksi sebagai mahasiswa dengan masyarakat itu masih terjalin dengan baik. Artinya peran-peran mahasiswa bisa tetap berjalan ya. Betul, walaupun di tengah COVID ini. Oke, nah kalau Mentari sebagai pengurus organisasi yang aktif di lembaga kemahasiswaan di kampus, bagaimana kemudian pandemi kemarin dihadapi, dijalani sehingga semua program-program kegiatan juga tetap bisa berjalan dengan baik? Ya, seperti yang saya katakan tadi, organisasi di masa pandemi itu harus bertahan melalui media sosialnya. Jadi bisa dianggap organisasi ini seperti vakum jika mereka tidak bertahan dalam media sosial itu sendiri. Jadi kita melakukan program-program kerja kita itu melalui online, seperti yang tadi dikatakan oleh Wasrianti, yang melalui webinar, sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial itu. Berhubung juga setiap lembaga di Universitas Fajar itu memiliki media sosialnya masing-masing. Jadi itu dapat diterapkan dan dibagikan ke masyarakat melalui sosial medianya kita di lembaga. Oke, baik. Nah, saya ingin menggali lebih jauh terkait aktivisme mahasiswa. Nah, kalau kita bicara aktivis mahasiswa, yang terbayang adalah harus turun ke jalan, orasi di jalan, ya, dan banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan aksi. Nah, bagaimana mahasiswa Unifa memandang aktivis mahasiswa atau kegiatan aksi mahasiswa bagi mahasiswa Universitas Fajar nih? Saya ada ke Yanti dulu deh. Ya, pada umumnya kan semua orang mengetahui bahwa untuk
melakukan aksi itu mahasiswa pasti turun ke jalan, menyuarakan kegelisahan-kegelisahan mereka. Tetapi ini yang saya suka dari Universitas Fajar, bukan karena saya berkuliah di Universitas Fajar, tapi ini benar-benar dari saya bahwa di Universitas Fajar ini tidak hanya memberikan kita materi teori, tetapi memberikan wadah juga bagi mahasiswanya untuk menyampaikan secara elegan. Seperti halnya kemarin ada kegiatan dari ilmu komunikasi, yaitu Kampung Komunikasi. Nah, di sana itu ada pemutaran film dokumentasi. Dokumentasi ini mereka menayangkan apa yang terjadi di Makassar ini, begitu. Kayak ternyata di Antang itu ada orang yang membutuhkan loh di tempat-tempat sampah itu, mereka ada yang membutuhkan bantuan kita, begitu. Terus ada one man show juga, ada 16 orang yang tampil dengan permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, seperti pelecehan seksual, pendidikan yang tidak merata, dan juga infrastruktur yang tidak merata. Nah, itu kita sampaikan melalui panggung yang lebih wah lah, begitu. Jadi kita tidak melulu harus turun ke jalan, begitu. Nah, inilah yang bagusnya dari Universitas Fajar memberikan fasilitas itu kepada mahasiswa. Oke, baik. Nah, kalau bagi Mentari yang memang aktif di lembaga kemahasiswaan, seperti apa Mentari memandang? Kalau saya memandang aktivis untuk di kampus itu sendiri, kita beberapa lembaga juga menyuarakan pendapatnya itu melalui kegiatan-kegiatan kelembagaannya mereka. Seperti di teknik sendiri itu ada dibilang inaugurasi. Nah, di inaugurasi itu kita memang ada satu agenda untuk menyampaikan aspirasi kita di situ. Jadi tidak berpatokan atau semena-mena kita harus turun ke jalan untuk melakukan aksi, tapi melalui pergerakan-pergerakan program kerja kita, melalui kegiatan-kegiatan kita yang ada di kampus, seperti semisal juga sanggar seni yang ada di kampus, mereka sering menampilkan penampilan mereka dengan membawa isu-isu yang ada atau yang sedang panas di dalam kampus ataupun di nasional, seperti itu. Oke, jadi boleh dikatakan bahwa panggung-panggung intelektual di kampus Universitas Fajar itu terakomodir melalui berbagai macam kegiatan, ya. Tidak hanya harus turun ke jalan. Tapi ngomong-ngomong, saya mau tanya nih, apakah pernah punya pengalaman ikut turun ke jalan? Selama jadi mahasiswa belum pernah. Belum, Yanti belum pernah. Kalau Mentari? Kalau saya sudah pernah. Sudah pernah. Oke, baik. Yanti kebetulan pas kuliah, pas masa pandemi ya. Ya, aksi turun ke jalan waktu itu memang dilarang ya. Oke, baik. Nah, saya ingin tanya ke Mentari yang pernah punya pengalaman ikut aksi turun ke jalan, ya. Apa yang dirasakan di dalam aksi tersebut? Di aksi kemarin yang paling terlihat itu adalah kita tersatukan semua kampus yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus di Makassar, itu bersatu dalam satu aksi kita di situ. Jadi itu yang membuat saya kembali untuk berpikir bahwa ternyata mahasiswa masih mempunyai kesadaran mengenai fungsi mereka sebagai mahasiswa, sebagai agent of change yang langsung menyuarakan pendapat masyarakat melalui aksinya turun di jalan, seperti itu. Ya, itu mungkin pengalaman yang ya berbeda lagi ya dari yang biasanya ya. Oke, baik. Nah, apakah ada yang menjadi sebuah model atau ibaratnya ada yang dijadikan panutan di dalam menyuarakan aspirasi bagi Yanti maupun bagi Mentari? Model seperti apa yang menjadi acuan, kalau boleh saya tahu, Yanti? Ya, kalau untuk itu kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya, bahwa seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa mahasiswa ini bukan hanya tentang IPK yang tinggi, tetapi bagaimana caranya kita dapat menyalurkan intelektualitas yang kita dapat di kampus ini selama kita menempuh pendidikan, itu kita bisa salurkan ke masyarakat. Jadi kita memberikan perubahan yang baik di dalam masyarakat, seperti itu. Oke, nah, kalau bagi Mentari sendiri? Kalau bagi saya, sosok yang menurut saya menjadi panutan saya dalam menyuarakan pendapat-pendapat itu adalah sosok Najwa Shihab, yang sama seperti saya, yang juga seorang perempuan yang sangat berani. Jadi saya juga banyak mengambil pembelajaran dari Najwa Shihab
mengenai keberanian dia dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Ya. Nah, menurut Yanti dan Mentari, apakah selama ini pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh mahasiswa di Universitas Fajar itu cukup tersalurkan melalui secara internal di kampus maupun di luar kampus? Kalau iya, seperti apa? Gitu. Kalau Mentari gimana? Kalau saya, pemikiran-pemikiran mahasiswa di kampus itu banyak tersalurkan. Yang bisa kita lihat bukti nyatanya adalah pengabdian masyarakat dari teman-teman di kampus Unifa itu terbilang banyak. Jadi itu salah satu contoh dari penerapan mereka dari apa yang mereka dapatkan di kampus. Nah, biasanya dalam bentuk kegiatan apa pengabdian masyarakat yang sering dilakukan? Pengabdian masyarakat itu seperti kemarin ada dari sipil itu sendiri, mereka bersih-bersih di pesisiran pantai di Galesong. Terus kita juga pernah merenovasi kembali sekolah-sekolah yang mungkin belum layak untuk ditempati oleh teman-teman di daerah-daerah pelosok seperti itu. Ya, jadi langsung terjun ke masyarakat. Itu. Ya. Kalau dari Yanti, pengalamannya selama kuliah gimana? Merasakan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh mahasiswa Unifa, atau khususnya Yanti sendiri bisa tersalurkan? Cukup kalau saya membantu untuk menyalurkan apa yang saya dapat selama ini di Universitas Fajar. Seperti halnya kemarin juga kayak ada kampanye kebersihan. Jadi itu kita mendatangi satu sekolah dan juga desa, kita membantu mereka untuk membersihkan di sana. Kita mengajarkan bagaimana cara membersihkan tangan yang benar, bagaimana cara membedakan sampah-sampah bagi adik-adik SD ini, dan juga ada untuk di desa-desa juga kita menyalurkan edukasi yang kita dapat selama di kampus. Dan juga kemarin kan ada expo juga. Nah, dari situ teman-teman dari Universitas Fajar ini bisa berkreasi tentang apa yang mereka buat. Nah, jadi di sini juga bisa membantu teman-teman bahwa tidak hanya ada produk ini aja loh, tapi bisa dari sini kita bangkitkan menjadi UMKM yang lebih bermanfaat juga begitu. Dan itu bisa membuat teman-teman lebih berkembang dalam kreativitasnya. Oke, baik. Ya, saya menangkap dari penjelasan dua narasumber kita, mereka lebih banyak ikut terjun di dalam kegiatan yang langsung memberdayakan. Nah, menarik sekali apa yang teman-teman narasumber kita ini alami. Nah, namun ada hal yang sering menjadi tantangan bagi mahasiswa menurut pemikiran saya, yaitu kegiatan akademik. Nah, ini kadang mahasiswa selalu berpikir, ya kalau kegiatan kemahasiswaannya jalan, akademiknya tertinggal, atau sebaliknya, akademiknya bagus, tidak gaul di kampus. Nah, ini di Unifa seperti apa? Silahkan Yanti dulu, silahkan. Kalau saat ini, kalau saya sendiri kan saya tidak ikut dalam organisasi, Pak, gitu. Jadi yang saya rasakan, tapi saya punya aktivitas di luar dari kampus, iya. Tapi tetap terjalan begitu antara akademik di kampus dan juga aktivitas saya yang ada di luar ini. Jadi tidak ada bentrok antara keduanya, gitu. Nah, jadi kalau dari aman-aman saja. Ya, kalau dari Mentari bagaimana? Kalau menurut saya, kita tidak bisa memandang dari sudut universitas itu sendiri, karena untuk persoalan kita bisa menjalankan akademik dengan organisasi itu kembali ke diri masing-masing. Karena bisa saya bilang, saya juga aktif dalam akademik, saya bisa aktif juga di organisasi dan mengikuti beberapa kompetisi di luar. Itu karena saya bisa membagi waktu saya yang sudah ditanamkan sejak awal masuk di Unifa melalui penanaman intelektual itu sendiri di awal masuk di Unifa, seperti itu. Oke, nah menurut Yanti dengan Mentari, apa yang kemudian menjadi kendala sehingga mahasiswa merasa sulit untuk memadukan baik itu aktivitas akademiknya maupun aktivitas kemahasiswaannya di dalam sebuah ruang intelektual yang bisa memberdayakan? Apa tantangannya bagi Yanti? Mungkin tantangannya kembali ke manajemen waktunya mereka sendiri ya.
Kalau yang kita lihat sekarang kan generasi-generasi Z ini sulit membedakan prioritas mana yang utama begitu. Jadi mereka rada sulit nih yang mana dulu yang mau dikerjakan kayak begitu. Mungkin lebih ke manajemen waktunya mereka sih, Pak. Manajemen Gitu, iya. waktu. Oke. Nah, bagi Mentari yang aktif sudah punya pengalaman aktif di organisasi sekian lama gimana? Kalau kendala yang dihadapi selama di Universitas Fajar itu sendiri itu lebih ke kurangnya pemanfaatan fasilitas di kampus. Jadi itu yang menjadi kendala kita terkadang antara akademik dan organisasi. Karena bisa dibilang akademik kan berjalan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan setelah dari akademik baru kita menjalankan organisasi dari jam 5 sampai jam yang ditentukan dari kampus. Jadi itu mungkin yang agak sulit kita seimbangkan karena jam untuk akademik itu lebih besar daripada organisasi. Jadi terkadang organisasi masuk di jam-jam akademik dan akademik juga terkadang masuk di jam-jam organisasi seperti kalau sedang nugas dan lain-lain. Ya. Nah, kalau pengalamannya Mentari secara pribadi bagaimana? Kalau saya pribadi, saya manajemen waktu saya seperti misalnya kan selama akademik berlangsung tidak semerta-merta jam 8 sampai jam 5 itu saya full. Jadi selama masa-masa jam kosong yang ada pada jam akademik saya isi dengan organisasi. Yang saya setelah itu baru saya lanjut setelah jam organisasi akademik tersebut lagi. Jadi kembali lagi seperti yang dibilang sama Yanti, tergantung sebenarnya sama manajemen waktu kita. Oke, berarti di Unifa menurut Yanti dan Mentari pada dasarnya ruang sangat terbuka, tinggal bagaimana mengelola waktu Waktunya. dan hal-hal lainnya. Ya, oke, baik. Nah, apa yang menjadi rekomendasi bagi teman-teman mahasiswa pemirsa channel YouTube Si Pakatau ini dalam mengembangkan mengembangkan pemikiran intelektualnya, kemudian tidak ketinggalan di akademik dan bisa ikut memiliki kesempatan untuk ikut memberdayakan masyarakat. Dari Yanti lah dulu. Kalau gerakan intelektual kampus dan luar kampus saya sendiri, menurut saya itu ada yang pertama itu ada pesan moral. Nah, dalam kampus ini kan mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih apa yang mereka mau. Nah, dari apa yang mereka pilih itu mereka akan dituntut untuk bertanggung jawab atas moral yang mereka pilih, dan itulah nanti yang akan mereka pertanggungjawabkan untuk mereka laksanakan ke masyarakat pesan moral, peranan moral itu. Lalu ada juga peranan sosial. Jadi dimanapun mahasiswa ini berada, apapun kegiatannya mereka, sebaiknya itu tidak hanya bermanfaat bagi diri mahasiswa itu sendiri, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan juga ada mungkin peranan intelektual. Kan mahasiswa ini seringkali disebut sebagai insan intelektual. Nah, status itulah yang harusnya mereka terapkan di realitas yang nyata. Jadi ketika seseorang sudah menjadi mahasiswa, maka seharusnya mereka sadar akan fungsi dari mahasiswa itu sendiri, yaitu mereka harus bergelut di ilmu pengetahuan dan juga membawa perubahan ke masyarakat, seperti yang tadi saya bilang, membawa perubahan yang baik ke masyarakat dengan intelektualitas yang mereka dapatkan selama pendidikan gitu. Oke, baik. Kemudian Mentari, silakan. Kalau dari saya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kendala-kendala yang dihadapi itu seperti kurangnya pemanfaatan fasilitas di kampus. Jadi saya merekomendasikannya untuk lebih meningkatkan kembali pemanfaatan fasilitas yang ada di kampus dan juga kerjasama antara organisasi, kelembagaan dengan pihak-pihak kampus. Oke, baik. Ya, kita sudah di penghujung bincang-bincang kita sore hari ini, dan ya semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan beberapa poin-poin yang menjadi inspirasi bagi perkembangan kemahasiswaan di mana saja berada, baik di Makassar maupun di seluruh Indonesia atau di semua yang kita jangkau melalui channel YouTube kita ini.
bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa kita bagaimana mengoptimalkan intelektualitas mahasiswa yang tidak harus berbenturan antara akademik dan kegiatan kreativitas lain di luar akademik. Ya, baik, cukup sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini, dan senang sekali ketemu dengan Yanti dan Mentari sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikut di rangkaian Gotong Royong Kebudayaan Sipakatau dan dalam acara Mimbar Kampus bersama kampus-kampus yang lainnya di Makassar. Baik, salam Sipakatau.